Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor IAIN Tulungagung, Bapak Dr. Maftuhin MAG. Yang terhormat Ibu Rafika Meliasari SEMM selaku pengampu mata kuliah Psikotes Karir, serta audien yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara seminar 2020 dengan tema Ekonomi Digital Indonesia, Peluang dan Tantangan. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita berada di acara inti seminar 2020, yakni penyampaian materi oleh Siti Uswatun Hasanah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat kan? Sudah kenal dengan saya semuanya apa belum? Kalau belum, perkenalan dulu ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Siti Uswatun Hasanah, biasa dipanggil Uswatun, dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Ekonomi Digital Indonesia, Peluang dan Tantangan. Yang pertama, ekonomi digital itu apa sih? Ekonomi digital itu kegiatan ekonomi berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara digital. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia sekarang ini sangat pesat. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang terjadi di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Ekonomi digital kian digandrungi oleh masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0 ini. Bahkan, ekonomi digital menjadi prime mover di Indonesia. Sistem ekonomi yang terjadi di Indonesia telah mengalami perubahan. Kini Indonesia menghadapi masa era revolusi industri 4.0 melahirkan ekonomi digital. Bukti yang paling mencolok dari adanya ekonomi digital ini yaitu adanya digitalisasi. Semua apapun kegiatan masyarakat itu berbasis digital. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa digitalisasi telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Digitalisasi membuka lapangan pekerja baru dan juga dapat meningkatkan produktivitas itu kian meningkat. Misalnya dengan bantuan teknologi untuk menciptakan barang tersebut. Karena teknologi dapat bekerja secara maksimal dibandingkan dengan masyarakat itu sendiri. Hal yang paling dirasakan dengan adanya digitalisasi adalah lahirnya ekonomi digital yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan ekonomi digital Indonesia kian bersinar karena adanya faktor koneksi internet dan didukung perkembangan pengguna internet itu sendiri. Jumlah pengguna internet yang terjadi di Indonesia itu menjadi modal yang sangat besar akan adanya perkembangan ekonomi digital ini. Presiden Joko Widodo itu mempunyai visi misi tentang ekonomi digital, itu menargetkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital di ASEAN dengan proyeksi nilai transaksi e-commerce sebesar 130 juta US. Misi ini terkesan ambisius, namun pemerintah mempunyai dasar untuk merealisasikan visi tersebut. Melihat data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia serta Wear Social menyebutkan bahwa pengguna internet Indonesia sekitar 52% dan sebagian besar diantaranya mengakses internet secara mobile lebih dari 4 jam per hari. Lebih jauh, saat ini terdapat 370 juta pengguna SIM aktif di Indonesia, jauh lebih besar dari populasi penduduk di Indonesia, yakni
mencapai 270 juta penduduk di Indonesia sekarang ini. Peluang dan tantangan ekonomi digital di Indonesia. Dari sisi industri itu terlihat bahwa operator jaringan itu berlomba-lomba untuk membangun infrastruktur secara masif, mulai dari jaringan 2G, 3G, sampai 4G. Tidak hanya itu, terjadi persaingan antar operator yang cenderung tidak sehat dan menimbulkan perang tarif di mana operator menurunkan harga serendah-rendahnya untuk menaikkan utilisasi jaringan mereka, sehingga dengan harga yang rendah itu masyarakat akan menggunakan koneksi jaringan tersebut. Hal ini juga makin diperkuat oleh menjamurnya smartphone yang murah sesuai dengan daya beli masyarakat Indonesia yang rata-rata golongannya itu menengah ke bawah. Walaupun perang tarif berdampak buruk bagi industri telekomunikasi, namun dampaknya yang terjadi di masyarakat itu sangat terasa, di mana telekomunikasi tidak dianggap sebagai barang yang mahal lagi. Sedangkan dari sisi konten, menggeliatnya pengguna sosial media seperti Facebook, Twitter, serta munculnya aplikasi chatting seperti BlackBerry Messenger dan WhatsApp itu dapat menjadi pendorong utama dari penetrasi perkembangan ekonomi digital itu. Meskipun perilaku digital Indonesia menunjukkan tren yang sangat meningkat, faktanya terjadi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia yang belum terpenuhi secara memadai. Pembangunan infrastruktur yang memadai itu hanya terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan di kawasan Indonesia bagian timur itu masih dari kata jauh memadai. Akibatnya akan terjadi kesenjangan sosial maupun kesenjangan telekomunikasi antara masyarakat Indonesia. Menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, itu mencatat bahwa 70 juta pengguna internet itu kebanyakan berpusat di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Sedangkan di Nusa Tenggara, Maluku, Papua hanya sebesar 5,9 juta. Fakta ini pun juga terlihat dari posisi Indonesia di sejumlah indeks yang dikeluarkan oleh lembaga seperti Network Readiness Index dan GSMA. Posisi ini Indonesia masih kalah jauh, bahkan bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia maupun Thailand. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang tren ekonomi digital di Indonesia. Terlepas dari pembangunan infrastruktur yang kurang memadai tersebut, industri ekonomi digital Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan bertumbuhnya berbagai perusahaan rintisan atau startup yang berbasis aplikasi. Menurut startupranking.com mencatat bahwa saat ini terdapat 1.463 startup di Indonesia. Angka ini menunjukkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah startup terbesar ketiga setelah Amerika dan India. Menariknya, tren pertumbuhan startup ini dipelopori oleh generasi muda yang mempunyai jiwa sosiopreneurship, yakni bagaimana mereka dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat serta memberikan dampak yang sangat signifikan melalui media teknologi tersebut. Salah satu contohnya yaitu bagaimana Nadiem Makarim mendirikan Gojek untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan moda transportasi ojek yang cepat dan dapat diandalkan. Contoh lain yaitu William Tanuwijaya, CEO Tokopedia, yang awalnya mempunyai misi untuk mempermudah siapapun agar dapat memulai bisnis mereka melalui media internet itu. E-commerce juga menjadi industri yang mengalami pertumbuhannya sangat pesat di Indonesia. Perilaku konsumtif dan digital dari masyarakat Indonesia itu ditambah meningkatnya jangkauan pasar yang dapat menjadi pendorong utama dari perkembangan ekonomi digital ini. Tren ini pula yang membuat banyak pemain yang selama ini berjualan offline merubah strateginya menjadi online sehingga dapat meningkatkan
laba dari pengusaha tersebut. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita berada di penghujung acara seminar 2020. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Harta semakin hari semakin menipis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.